Halo, dengan Dr. Lia Hafiani, sekarang langsung dari Inggris. Jangan lupa gabung live interview bersama Geoverdi. Sebentar kita akan bahas tentang herd immunity, tentang penanganan COVID-19 di Inggris dan di Indonesia, juga tentang new normal. Apa sih sebenarnya new normal? Oke? Dah, see you later. Oke, selamat sore Dokter Lia. Selamat pagi kalau dari sini, tapi selamat sore untuk yang di Indonesia. Oke, nah berarti kita ini sekarang sudah terhubung dengan Dokter Lia. Kebetulan Dokter Lia ini adalah teman saya dulu waktu mengambil kuliah S1. Karena kan sekarang dia melanjutkan pendidikan, melanjutkan S2-nya dan S3-nya. Nah, kebetulan ini saya ada datanya bahwa Dokter Lia ini S1-nya itu dari Universitas Hasanuddin, ya, sama dengan saya, itu tahun 2005 sampai tahun 2010 Desember. Kebetulan kita sama-sama masuknya, keluarnya sama-sama, ya, sama Dokter Lia. Jadi masuk bareng, keluar bareng, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya tahun 2012, ya, saya ada di Jawa. Dokter Lia ini ternyata bukan di Makassar, tapi dia lanjut pendidikan di University Toyama, Jepang. Ya, jadi Dokter Lia sudah menyelesaikan tepat 2014 April, dia menyelesaikan selama 2 tahun. Luar biasa Dokter Lia ini ya. 2 tahun selesai S2 tepat waktu dan sempat pulang ke Indonesia berarti Dokter Lia ya? Iya, soalnya kan berangkat sekolahnya, studinya itu kan juga dalam rangka sebagai dosen kan di Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi biasanya harus mengabdi dulu. Oh gitu. Jadi Dokter Lia ini juga adalah dosen di Universitas Hasanuddin. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada koleganya yang lagi kuliah di Universitas Hasanuddin pasti kenal ya, Dokter Lia ya. Oke. Nah, dan sekarang ini Dokter Lia ini kita sudah tersambung. Nah, beliau ini sekarang masih pagi. Dia ada di Inggris, lagi melanjutkan pendidikan di University of Leicester di UK sejak 2017 Juli. Berarti udah 3 tahun ya dok ya? Dokter Lia ya? Mulai Juli ini sudah masuk tahun keempat ya, tahun terakhir. Nah, capek nggak sekolah ya? Capek. Tapi menyenangkan. Lebih capek sekolah. Aduh. Saya saja S1 5 tahun aja capek, ini sudah S3 ya, sampai sekarang lagi ya, berarti dari mulai Juli 2017 sampai sekarang. Nah, kebetulan Dokter Lia ini sekarang lagi ngambil S3-nya. Nah, yang S2-nya kemarin ngambil bidangnya mikrobiologi ya, biologi molekuler ya? Ya, sama. Biasanya jadi biologi molekuler, kalau saya fokusnya itu ke cancer sebenarnya. Wah, cancer ya. Kemarin kita baru dapat kasus sebenarnya Dokter Lia. Kemarin kita sama teman-teman, kita kebetulan kan di sini ada gerakan teman berbagi. Kita kebetulan mendeteksi ada satu anak yang kebetulan kena cancer. Dia kena rhabdomyosarcoma, tapi sudah 2 minggu lalu sudah meninggal dunia gitu. Jadi sekarang kita ini sekarang dihadapkan dengan topik yang baru sebenarnya ya. Jadi memang sekarang kan suasananya ini kan sekarang lagi COVID ya dok ya. Jadi Dokter Lia ini sekarang ini topik kita hari ini adalah new normal X herd immunity. Jadi kita akan bahas tentang apa itu new normal dan apa itu herd immunity ya. Oke. Ngomong-ngomong di sana ini COVID ini suasananya kayak apa ya di sana di Inggris ini ya? Di sini sebenarnya mulai 1 minggu terakhir ini, kan 1 minggu yang lalu Perdana Menteri Boris Boris Johnson, tapi bukan ya. Boris yang Jadi bukan saya. Jadi dulu saya kuliah itu teman-teman manggil saya Boris. Jadi ini yang disebut adalah saya. Ya. Oke, terus
Itu barusan ada sedikit kelonggaran, jadi sudah lebih leluasa sedikit peraturannya, tapi masih agak ketat kalau dibandingkan dengan Indonesia sih ya. Kalau di sini suasananya pemerintahnya bagus, cara menanganinya, terus masyarakatnya juga kesadarannya tinggi, jadi memang lebih mudah diatur sebenarnya. Apa yang pemerintahnya umumkan, itu biasanya mereka atas kesadaran sendiri sudah dilakukan. Jadi sekarang ya masih ada kasus, tapi masyarakat juga masih patuh lah sama aturan. Jadi berarti di Inggris sekarang ini sudah bisa dikatakan sudah mulai kembali dengan pola new normal ya mungkin ya bahasanya ya? Belum, mereka di sini tidak mengatakan itu new normal, tapi dia pelonggaran sedikit demi sedikit. Jadi misalnya kalau yang lalu itu memang sepanjang dari awal kita sebenarnya tidak dilarang keluar, kita dikasih kelonggaran bisa 1 kali keluar, misalnya jalan-jalan ke taman. Jadi kita memang tidak disarankan untuk tinggal di rumah terus selama 3 bulan gitu, tidak. Boleh 1 kali keluar, jalan-jalan di taman atau olahraga, tapi tetap jaga jarak. Nah bagusnya karena memang masyarakatnya sangat patuh ya sama peraturan itu, sangat peduli. Tapi yang pasti sampai sekarang pun semua toko-toko yang tidak esensial, yang non esensial kayak toko baju, mall, pusat-pusat ibadah itu semua masih tutup. Yang dibuka itu baru supermarket, tempat untuk belanja yang esensial ya kayak apotik gitu. Oke. Nah, kalau menurut dokter sendiri gimana ini kan masyarakat Indonesia menurut dokternya kayak seperti apa ini ya? Yang lihat kan beritanya pasti kan kalau dokter Lia ini kan di Inggris ini ngelihatlah beritanya di Indonesia ya, apalagi kemarin kan banyak informasi yang menghebohkan ya menjelang Lebaran semua tempat-tempat penuh keramaian, pasar, mall dan lain sebagainya. Gimana menurut dokter Lia? Itu kayaknya sebenarnya kita sudah sedikit membahas new normal ya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, kalau saya ini bukan ahli, saya juga bukan pemegang kebijakan. Saya hanya akan memberikan sedikit gambaran dari sudut pandang pengetahuan saya sebagai orang yang belajar molecular biology. Jadi kan banyak tuh berita-berita yang beredar tentang teori konspirasi, tentang new normal harusnya begini dan harusnya bagaimana. Tapi kalau dari yang saya perhatikan, kebetulan kan suami saya juga, dia itu bukan dari kedokteran, dia lebih ke ilmu sosial ya. Ilmu sosial, jadi kita sering bicara, karena kan kalau kita penanganan pandemi atau kebijakan-kebijakan publik seperti ini tuh kita tidak boleh hanya berbicara tentang masalah kesehatan. Kita misalnya tidak bisa bilang bahwa kenapa Indonesia tidak ketat seperti Cina atau seperti Italia melakukan pembatasan, atau kenapa tidak sangat leluasa seperti negara-negara lain. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang new normal, yang saya perhatikan sebenarnya harus dijelaskan dulu definisi new normal yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia itu seperti apa. Karena dari yang saya perhatikan itu tidak sama yang dimaksud oleh para pemerintah di negara Eropa, di Amerika dengan yang di Indonesia. Tidak samanya ya karena kondisi sosial budayanya beda, kita punya kemampuan ekonomi beda, kita punya struktur masyarakat beda, kan? Kohesi sosialnya beda. Jadi memang kita harus membuat satu konsep new normal yang khas Indonesia. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong, maaf saya potong. Menurut dokter Lia, setuju nggak dengan new normal ini? Yang diberlakukan di Indonesia. Sebelum kita bahas bagaimana sebenarnya new normal yang kita harapkan diberlakukan di Indonesia. Setuju nggak ini dengan new normal? Kalau harus dilakukan di Indonesia? Kalau harus dilakukan di Indonesia, saya pribadi kurang setuju. Ya, terus gimana dokter Lia? Sebagai akademisi, sebagai ilmuwan gitu ya. Karena kan yang kita tahu kalau kita mau menggunakan istilah new normal atau kita menjalankan new normal, minimal itu kita sudah melewati kurvanya, peak dari kurva
angka kasus dari COVID-19 itu, dan kita sudah mengalami penurunan, tidak sampai 0, tapi minimal kita sudah dalam penurunan, kan? Tapi masalahnya di Indonesia kan kita tidak tahu kita itu berada di posisi mana sebenarnya, apakah sedang naik, apakah sedang di puncak, lagi plateau, lagi datar, atau lagi turun, kita tidak tahu kita ada di mana, karena masalah deteksi, ya kan, masalah deteksi dan pencatatan yang masih kurang terorganisir lah kalau menurut saya. Oke. Nah, berarti kalau melihat data yang terbaru kan sekarang di Indonesia penderita baru sudah mencapai 25.000 per hari ini loh Dokter Lia. Nah, berarti kan sebenarnya kalau melihat dari angka infeksiusnya sebenarnya masih tinggi karena per hari ini saya lihat data yang terbaru bahwa penderita yang positif baru terkonfirmasi itu adalah 687. Ini per hari ini tanggal 29, tepat jam 12 siang tadi, itu adalah 687 yang terkonfirmasi positif. Yang sembuh itu adalah 252 dan yang meninggal adalah 24 orang penambahan. Jadi total yang terbaru itu adalah 25.216 orang dengan angka kesembuhan 6.492 dan yang meninggal 1.520. Nah, kalau menurut Dokter Lia sendiri berarti kan otomatis kita ini sementara ini penderitaannya terus meningkat ya Dokter Lia ya. Jadi kan penambahan cukup luar biasa, 657. Nah, mungkin di negara Eropa datanya seperti apa Dokter? Apakah sudah mencapai puncak atau udah mulai turun atau seperti apa? Khususnya di Inggris nih. Nah, contohnya saja total tadi yang disebutkan sama Dr. Gio Ferdi ya, total yang ada kasus di Indonesia sekarang 25 ribuan. Bayangkan saja bedanya di sini dalam 1 minggu itu tes itu bisa mencapai 100.000 tes. Jadi wow. Minggu. Jadi kayak satu minggu mereka di sini itu sudah melakukan tes lebih banyak daripada kasus penderita terkonfirmasi. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, saya jadi tidak bisa banyak berkomentar atau banyak memberikan masukan tentang apa yang harus kita lakukan di Indonesia karena perbedaan diskrepansi antara jumlah tes yang dilakukan di Indonesia dengan yang dilakukan di negara-negara Eropa itu jauh sekali. Dan kita itu tidak bisa memilih satu kebijakan yang terbaik kalau datanya itu belum jelas gitu loh. Saya ceritakan sedikit ya, kalau di Inggris yang saya sangat hargai, mereka itu semua kebijakannya itu berbasis data. Jadi mereka tuh selalu bilang mereka itu data driven policy. Setiap jam 5 sore di BBC di sini, jadi pemerintah Inggris itu selalu lakukan konferensi pers. Biasanya yang melakukan konferensi pers itu ada 3 orang. Jadi 1 orang itu dia perwakilan dari pemerintah. Jadi biasanya semacam menteri kesehatannya kah atau menteri ekonominya gitu kan, mewakili pemerintah. Terus 1 orang itu dari pihak rumah sakit, dari NHS. NHS itu semacam asuransi nasional di sini. Jadi semacam BPJS-nya Inggris lah ya. Dari pihak rumah sakit. Dan yang 1 lagi itu adalah Director of Research. Jadi 3 orang ini akan memberikan informasi terbaru per hari tentang perkembangan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi misalnya mereka bilang, kita sudah lakukan lockdown atau working from home gitu kan. Nah, jadi dia tunjukkan data dari kebijakan itu dilakukan hari ini misalnya. Nah, dalam 1 hari atau dalam 1 minggu telah terjadi pengurangan arus kendaraan atau pengurangan jumlah kunjungan ke rumah sakit atau jumlah kunjungan ke mall sebanyak ini. Nah, karena misalnya berkurang seperti ini, maka kami melakukan kebijakan yang ini. Jadi semua kebijakannya itu, kita itu ngerti gitu loh. Kebijakan itu. Nah, terus yang kedua itu, yang saya lihat bagusnya itu adalah terjadi kerjasama antara pemerintah, terus para dokter, perawat, semua pelaku kesehatan di garda terdepan. Jadi ada kerjasama antara pemerintah,
tenaga kesehatan, dan yang ketiga mereka tetap melibatkan ilmuwan atau riset secara sains ya dari pihak akademisi untuk ikut memberikan masukan, misalnya tentang bagaimana perkembangan terbaru produksi vaksin, atau dan risetnya tidak selalu berhubungan dengan kesehatan, bisa juga risetnya itu berhubungan dengan ekonomi. Jadi dampak ekonomi terhadap dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian negara itu ada, dan itu secara ilmiah dibahas gitu loh. Jadi tidak atas dasar insting atau melihat-lihat situasi terus ujuk-ujuk tiba-tiba lakukan kebijakan lockdown atau WFH atau apa gitu. Jadi masyarakat itu tahu, ngerti kenapa pemerintahnya memilih langkah ini. Dan yang terakhir sebagai kontrol, setiap konferensi pers itu mereka selalu diikuti atau mereka selalu mengundang media besar. Jadi kayak televisi, koran, kayak The Telegraph, BBC, itu semuanya diundang datang, dan mereka dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan di tempat live gitu loh. Mereka boleh bertanya kepada siapa saja, entah pemerintahnya, kesehatannya, atau direktur sainsnya. Kadang-kadang malah yang bertanya itu langsung redaktur utama, atau misalnya kalau mereka mau bertanya tentang misalnya nih mau bertanya tentang vaksin gitu kan. Nah, yang bertanya itu adalah wartawan yang memang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di kolom kesehatan. Jadi memang dia itu walaupun dia wartawan, tapi dia itu ahli gitu. Dia itu ahli. Jadi misalnya dan mereka tuh pertanyaannya itu bisa sampai bahwa bagaimana kondisi sekarang? Apakah ventilator kita cukup? Gitu. Berapa bulan lagi? Berikan kami angka berapa bulan lagi kalian butuh untuk menciptakan atau untuk memproduksi vaksin gitu loh. Jadi pertanyaan itu bisa sampai sedalam dan sedetail itu, dan itu dijawab oleh pemerintahnya. Gitu. Nah, berarti kalau kita coba melihat dari data yang ada di Inggris bahwa kan mereka sangat komprehensif ya, dan artinya secara menyeluruh dan secara bergandengan tangan menyampaikan informasi dari semua sisi ya. Kalau kita di Indonesia ini kan dari Kementerian Kesehatan sendiri, nanti ujung-ujung tiba-tiba muncul dari ekonomi ya. Terus nanti ada lagi ya, lebih parahnya kan kalau di Indonesia yang kita takutkan bukan wartawan, sebenarnya netizen ya. Netizennya kan lebih sering bertanya dan sangat tajam ya. Jadi kan memang itu udah pola yang terjadi di Indonesia. Nah, menurut Dokter Lia sendiri ini, Indonesia ini kan kalau mau dilihat dengan kondisi yang sekarang kan sangat jauh nih. Dan memang ya kita bisa lihat perbandingannya bahwa menurut Dokter Lia sendiri Indonesia ini sebenarnya dalam penanganan COVID ini kalau membandingkan dengan Inggris seperti apa, Dokter Lia? Kalau kita melihat barometernya dengan Inggris yang tadi Dokter Lia sudah sampaikan, Indonesia ini seperti apa? Ya sangat kurang ya, sangat kurang. Tapi karena yang paling penting backbone dari awal semuanya itu kan adalah tes kan sebenarnya. Swab test gitu loh, dengan adanya data swab test yang cukup, yang bisa dipercaya gitu kan, yang mencakup seluruh Indonesia, baru kita bisa menilai apa yang bisa kita lakukan kemudian atau kebijakan apa, dan kita sesuaikan dengan kondisi sosiokultural Indonesia. Tapi kalau yang saya lihat sampai sekarang kan sepertinya tes itu menjadi prioritas kesekian ya, dibandingkan dengan misalnya dampak ekonomi atau apa. Jadi kalau saya lihat misalnya kebijakan terbaru pemerintah kan sudah mau melonggarkan atau menanyakan new normal dengan alasan takutnya dengan diperlambat kelonggaran ini nanti berdampak besar terhadap perekonomian kita gitu kan. Ya sebenarnya itu agak mengkhawatirkan juga sih. Karena di sini saja negara-negara Eropa saja ini yang kemarin katanya awal Juni sudah mau melonggarkan. Ini saja mereka sudah mulai mengundur. Jadi Jerman sudah mengundur sampai ke akhir Juni. Pada awalnya itu awal ya, Dokter Lia ya. Jadi rencananya awal udah diundur, Jerman udah undur. Iya. Jadi kalau kayak di Inggris mereka itu evaluasi untuk kebijakan besar seperti itu biasanya setiap 3 minggu. Nah, 3 minggu yang lalu itu dia masih mengatakan sepertinya awal Juni kita akan lakukan pelonggaran. Misalnya kayak saya nih, saya sekarang tidak ke lab kan.
masih ditutup, semua universitas masih ditutup. Dengar-dengar kemarin mungkin awal Juni sudah bisa dibuka dengan protokol-protokol tertentu, kita lakukan shift atau kita lakukan prosedur-prosedur sanitasi dan desinfeksi yang benar. Tapi ternyata setelah dievaluasi selama 3 minggu ini, itu tidak sesederhana itu gitu loh. Dan mereka itu belum berani untuk membuka. Jadi akhirnya diundur lagi gitu. Jadi walaupun ada wacana new normal di sini, tapi pada kenyataannya itu belum dilakukan sampai sekarang di sini. Bahkan padahal di sini, kalau di Inggris sendiri keadaan untuk penderitanya sudah terkontrol ya dokter Lia di sana, atau penderitanya terus naik nih? Masih penderitanya masih terus naik, tapi sekarang itu dia di kondisi plateau. Kalau Inggris itu dia jadi sudah puncak tapi sudah mulai mendatar. Jadi dia tidak, dia sudah mulai datar. Berarti udah melewati masa peaknya ya, udah puncaknya udah lewat. Ya, gitu. Tapi yang ditakutkan orang itu kan gitu, gelombang kedua. Gelombang kedua. Jadi yang kita takutkan memang gelombang kedua. Ya, dan bahwa gelombang kedua itu biasanya lebih parah daripada gelombang pertama. Karena orang berpikir bahwa sudah turun, berarti sudah aman. Makanya gelombang kedua ya udah ngerasa bahwa coronanya mungkin udah tidak ada, jadi mungkin perilakunya itu akan kembali seperti sebelum terjadi pandemi. Padahal kan ada yang namanya gelombang kedua. Nah, di Inggris sendiri ini kan kalau ngelihat kan mereka sangat memperhatikan dari risetnya. Nah, berarti di sana sudah lagi tahap sampai di mana sih kalau untuk masalah vaksin? Apakah sudah melakukan uji klinis pertama atau kedua, seperti apa dokter Lia? Mereka saja sudah melakukan uji klinis sedang berjalan. Jadi Inggris itu sebenarnya salah satu negara Eropa dengan riset vaksin yang terbaik ya dan terdepan lah di dunia, di Eropa dan di dunia. Tapi bahkan dalam kondisi seperti itu, Inggris saja kemarin sudah merilis bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan vaksin sampai 2021. Itu paling cepat. Wow. Jadi mereka sudah bilang bahwa 2020 kami tidak bisa meluncurkan vaksin. Dia malah Inggris yang notabene memang kan kalau kita ngelihat untuk dari segi risetnya yang sangat berkembang, dan memang kan dia salah satu penghasil vaksin yang cukup hebat lah di dunia ya. Itu mengatakan bahwa sampai akhir 2022 juga belum pasti mereka bisa rilis. Belum pasti 2021. Jadi 2021. Iya, soalnya karena di sini mereka itu sangat patuh dengan protokol riset klinis ya. Jadi maksudnya gini, kita nggak bisa bilang vaksin itu, untuk COVID-19 vaksinnya ini. Tidak, mereka itu selalu komprehensif kalau lakukan riset. Jadi misalnya vaksin, mereka harus lakukan dulu uji klinik, apakah ada efek sampingnya, terus apakah vaksin ini diberikan kepada usia berapa, kapan diberikan, apakah misalnya obat juga gitu kan. Obat pun kan mereka belum rilis sampai sekarang. Maksudnya WHO belum berani mengatakan obat ini memang sudah terbukti secara klinis bisa mengatasi COVID-19. Karena mereka sangat perhatikan bahwa misalnya ada obat, anggap saja obat gitu ya, mau dianggap sebagai obatnya COVID-19. Apakah itu diberikan di awal, di tengah-tengah, di akhir? Apakah boleh diberikan kepada orang yang komorbid? Apakah boleh diberikan kepada anak-anak? Semuanya itu mereka lakukan secara komprehensif dulu, benar-benar aman, baru mereka luncurkan. Tidak berani mereka melakukan misalnya yang sekarang sedang banyak beredar itu kan obat-obat herbal atau kloroquine lah ya, kloroquine atau Avigan yang katanya di lab. Jadi misalnya ada virus nih di dalam satu cawan Petri, terus mereka teteskan sesuatu herbal, terus virusnya mati gitu. Ya tidak sesederhana itu. Maksudnya saya yang bekerja di lab setiap hari kan memang itu bidang saya ya, yang kayak di cawan-cawan Petri dan mikroskop itu suka gimana itu tidak sesederhana itu membuat obat dan mengklaim suatu obat atau suatu vaksin itu efektif, itu tidak sesederhana itu memang membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum kita berani mengumumkan mengumumkan. Nah, kalau dilihat sendiri karena keadaan ini kan sekarang ini kalau mungkin dari Inggris itu kan
sudah merencanakan untuk pelonggaran. Sedangkan di Indonesia ini, Dokter Dia, itu info yang terbaru ini akan melakukan namanya new normal. Ya, new normal ini akan dilakukan per 1 Juni besok. Dan kalau kita lihat dari media yang sudah menyampaikan beberapa informasi bahwa Bapak Presiden sudah melakukan peninjauan ke beberapa titik yang mungkin nanti akan menjadi standar untuk melakukan pemberlakuan new normal. Nah, kalau ngelihat yang terjadi seperti ini, menurut Dokter Lia sendiri, apakah Indonesia ini terpaksa atau gimana ya Dokter Lia? Karena kalau melihat kondisinya bahwa kan kok ini 1 Juni ini kan kita ini belum sampai kita belum tahu nih peaknya ini sampai di mana, penderitaannya seperti apa, karena kita kurangnya pemeriksaan secara menyeluruh ya. Kalau mungkin saya dapat informasi tadi pagi bahwa Surabaya ini kan menjadi urutan nomor 2 dan penderita positifnya terbanyak. Ini akan dilakukan pemeriksaan massal oleh Bu Wali Kota kepada semua masyarakat yang ada di Surabaya untuk melihat kita ini udah ada di titik mana sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia secara menyeluruh ini karena langkah berikutnya adalah new normal. Nah, kalau menurut Dokter Lia sendiri, apakah ini sedikit memaksa atau gimana Dokter Lia? Itu kita harus bicara sebenarnya dengan ahli ekonomi gitu kan, ahli sosial budaya. Pasti ada alasan kenapa pemerintah memilih itu. Dan sejak awal tidak melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh negara-negara Eropa lain ya. Yang bisa saya katakan adalah seperti ini. Saya tidak berani, soalnya saya kan bukan ahli dan saya bukan pemegang kebijakan. Saya sendiri tidak pernah berbicara langsung dengan pemerintah. Jadi saya cuma sempat kemarin ikut ada diskusi juga live seperti ini dengan Dokter Koko. Dokter Koko itu juga kan sempat diundang lah oleh DPR gitu, dan mereka beberapa dokter sebenarnya Dokter Tirta, Dokter Koko itu kan sudah diundang ke DPR dan mereka sudah membicarakan new normal. Sepertinya itu jalan tengah yang bisa mereka lakukan untuk saat ini untuk masyarakat Indonesia. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, satu PR untuk pemerintah Indonesia itu adalah new normalnya itu jangan plek atau serta-merta betul-betul hanya mengcopy atau mengikuti standar new normal yang digaungkan di Eropa. Karena kita itu punya struktur dan kondisi sosial budaya masyarakat yang berbeda sekali dengan orang Eropa. Gitu. Kalau seandainya ini tetap, Dokter Lia, maaf saya potong. Kalau seandainya ini tetap kita lakukan, artinya pertanggal 1 Juni ini akan tetap kita lakukan new normal, berarti kan ini kalau kita mau kira-kira kalau ini dipaksakan, ini apa yang terjadi menurut Dokter Lia? Apa yang terjadi kalau dipaksakan? Chaos. ya angka kejadian akan meningkat, kita akan kolaps di garda terdepan ya, di tenaga kesehatan dan kapasitas rumah sakit. Jadi memang sepertinya yang kita ini yang mungkin bukan pemegang kebijakan, satu-satunya yang bisa kita lakukan itu adalah edukasi masyarakat. Kalau misalnya kebijakan pemerintahnya itu tidak bisa kita harapkan untuk mengawal new normal ini, minimal kita itu pendekatan ke masyarakatnya. Jadi misalnya Dokter Gio Ferdi sebagai dokter di sana mungkin harus ya rajin-rajin lah buat seminar seperti ini atau penyuluhan yang memang menyadarkan masyarakat bahwa COVID-19 ini bukan satu hal yang bisa kita tangani sendiri gitu, harus bersama-sama gitu kan. Jadi jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengharapkan kebijakan dari pemerintahnya sesuai dengan yang kita ingin. Kalau mau kan kita mau minta pemerintah itu tolong jangan dulu dilonggarkan sekarang, gitu kan. Lakukan dulu lockdown dan WFH dan social distancing yang benar-benar betul gitu, dan dengan tes yang masif dan menyeluruh selama 3 bulan lah minimal baru kita masuk ke new normal. Tapi kalau sekarang sudah mau dipaksakan sekarang, ya minimal sekali kita bisa mengajak atau mengajari masyarakat itu untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarganya dari bawah gitu. Iya. Cuman masalahnya kalau ngelihat dari media-media yang ada, kan ini sekarang yang kalau ngelihat new normal ini kan sebenarnya sih kita melihat dari sisi ekonomi ya, karena negara juga kan tidak bisa berlama-lama karena ini kan kita terpuruk. Kalau ngelihat dari perkembangan ekonomi secara
global itu cuma 2,57%. Sedangkan target Indonesia itu perkembangan ekonomi adalah 6%, Dok. Nah, berarti kan ini sudah jauh sekali menurun, dan ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan new normal dengan alasan masalah ekonomi. Nah, di lain pihak, kita ini adalah orang yang bergerak di bidang kesehatan. Ini memang sedikit worry ya, artinya saya juga kemarin kebetulan kita ada live dengan stasiun TV swasta di Surabaya, saya sudah sampaikan bahwa dampaknya ini kalau dibiarkan, ini akan menyebabkan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, karena kita belum siap sebenarnya. Karena ini kan memang dari awalnya isunya ini kan sebenarnya sudah ada dari akhir tahun 2019, tapi kita baru mulai mempersiapkan ketika ada yang positif terinfeksi. Artinya baru terdaftar, terkonfirmasi secara data. Walaupun kita belum lihat apakah di sekitarnya itu udah banyak nggak penderita, kan kita nggak tahu. Karena kan harus melakukan swab test. Nah, langkah pemerintah kan kemarin rapid test. Rapid test kan menurut saya, ya mungkin juga menurut Dokter Lia, itu bukan adalah standar untuk diagnosis. Artinya itu hanya untuk melihat antibodi yang terbentuk. Nah, sekarang ini pemerintah kemarin sebelum melakukan new normal, ini ada isu yang namanya herd immunity. Nah, kebetulan saya ini adalah salah satu yang melihat tulisan yang ada di media sosial dari Dokter Lia, bahwa dokternya memberikan tanggapan tentang herd immunity. Nah, ini seperti apa sih hubungannya nantinya kalau new normal ini dilakukan, nanti lama-kelamaan kan ini akan dampaknya ini sebenarnya kan tujuan akhirnya keinginan pemerintah menyelamatkan ekonomi supaya ekonomi tetap bisa berjalan. Yang kedua adalah membuat supaya kita masuk ke tahap namanya herd immunity sesuai dengan berita-berita yang ada, dan itu kan sudah diberi tanggapan. Nah, ini saya pengen menurut Dokter Lia ini seperti apa? Apakah ini akan bisa sampai herd immunity atau malah kita mendapat masalah baru seperti itu, Dokter Lia? Jadi sebagai gambaran saja, negara-negara Eropa saja itu tidak menggunakan herd immunity sebagai tujuan akhir mereka ya. Jadi kalaupun mereka mau menuju ke herd immunity itu adalah karena vaksin, bukan karena natural selection seperti yang mungkin akan terjadi di Indonesia dengan kelonggaran dan new normal yang lagi digaungkan sekarang gitu kan. Dan seperti yang saya tulis dalam tulisan saya itu, mungkin karena saya dari sudut pandang dokter atau tenaga kesehatan, bukan sebagai ahli ekonomi ya. Kita kan sebagai dokter, sesedikit mungkin orang yang sakit, sesedikit mungkin orang yang meninggal gitu. Kita tidak, apapun yang terjadi, pokoknya tugas kita adalah menyelamatkan nyawa pasien, menyelamatkan nyawa manusia gitu kan. Nah, tapi kan mungkin dari para pakar ekonomi, mereka bilang, ya tapi kalau misalnya ekonominya ambruk, jadi mungkin itu adalah sacrifice yang harus kita lakukan, menurut mereka ya, sacrifice yang harus kita lakukan untuk mendapatkan, untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Tapi kalau ditanya kepada saya, makanya saya tidak mau membahas masalah ekonomi itu, di tulisan itu saya memberikan insight sebagai seorang molecular biologist. Oke. Tetap saja new normal yang lagi digaungkan oleh pemerintah, karena dia mau, banyak yang terpapar, sebagian besar akan membentuk imun, kemudian kita semua akan sudah memiliki antibodi alami terhadap COVID-19, herd immunity tercapai, ya kan? Seperti itu konsepnya. Tetapi untuk COVID-19 ini itu tidak sesederhana itu gitu loh. Jadi dari sudut pandang molecular biologist dan misalnya ilmu imunologi, antibodi yang terbentuk itu tidak selalu efektif gitu loh. Jadi dalam tulisan saya sudah sebutkan, virus SARS-CoV-2 ini kan virus RNA. Virus RNA itu sangat paling cepat terjadi mutasi. Mudah terjadi mutasi. Jadi, kalaupun misalnya ada yang sudah pernah terinfeksi, kemudian dia membentuk antibodi, tapi ketika dalam beberapa bulan atau dalam beberapa minggu atau tahun kemudian dia itu sudah bermutasi, maka antibodi yang terbentuk itu sudah tidak mempan terhadap virus hasil mutasi ini gitu loh. Dan mutasi ini gampang sekali terjadi pada virus gitu. Sama seperti influenza. Seperti yang saya jelaskan dalam artikel itu kan. Kenapa di negara-negara Eropa influenza itu vaksinnya itu tiap tahun? Karena virus influenza itu tiap tahun dia memang bermutasi juga gitu loh.
Dan apa yang dilakukan oleh para peneliti di sini adalah mereka memprediksi strain mana dari virus influenza yang kira-kira akan banyak beredar, itu yang akan mereka bentuk menjadi vaksin untuk tahun itu. Akan memproduksi. Gitu. Jadi kita Dokter Gioverdi sebagai dokter juga kan pasti tahu virus influenza itu ada ratusan, ada ribuan jenisnya, strain-nya gitu loh, dan tidak akan ada satu vaksin yang for all. Nah, sama seperti antibody. Jadi herd immunity yang mana yang dimaksud ingin dicapai gitu loh dengan new normal. Berarti kan herd immunity kalau kita ambil langkah ini bukan dengan vaksinasi, karena memang kan langkah yang terbaik seperti artikel Dokter Lia bahwa itu dengan vaksinasi. Nah, tapi ini kan vaksinasinya Inggris saja menyampaikan bahwa akhir 2021 loh, Dok. Nah, ini kita di Indonesia yang 2021, satu minggu aja udah teriak-teriak. Minta BLT lah, minta bantuan lah, yang ujuk-ujuk yang biasanya tidak teriak, sekarang teriak karena masalah ekonomi. Nah, ini menurut Dokter Lia sendiri, apa yang kira-kira kalau Dokter Lia ini sebagai, oke lah, Dokter Lia kan ini bukan sebagai pengambil keputusan. Mungkin Dokter Lia mau menyampaikan nih, mungkin kan Dokter Lia kan bidangnya adalah biologi molekuler, ya. Artinya kan mempelajari tentang riset ini, artinya COVID-19 ini seperti apa sih sebenarnya. Apalagi Inggris ini merupakan negara yang bisa dibilang adalah terupdate untuk masalah vaksinasi. Nah, kalau memang Inggris ini tidak bisa memutuskan akan keluar vaksin, nah berarti kan kita harus bertahan nih. Nah, kalau Dokter Lia sendiri, Dokter Lia ini kalau memang diberi kesempatan untuk menyampaikan, apa yang Dokter Lia mau sampaikan? Jadi gini, ini masih ingat kan SARS? Ya. Pendahulu dari SARS-2 ya, SARS. Ingat nggak bagaimana dulu SARS itu berakhir? Apakah ada vaksin? Kalau SARS waktu itu belum ada. Belum ada vaksin. Apakah pada saat itu kita melakukan langkah-langkah untuk membatasi penularan atau infeksi dari SARS? Ya. Tapi kan masalahnya adalah SARS-CoV-2 ini dia lebih cepat, lebih mudah menular daripada SARS-CoV yang pertama itu kan. Jadi saya sebenarnya masih sama seperti prinsip saya di tulisan itu, herd immunity itu bukan jawaban yang saya inginkan, baik melalui vaksinasi maupun melalui new normal atau apa seperti alami lah. Jadi maksudnya herd immunity alami yang kita biarkan saja masyarakat terpapar gitu kan. Tadi Dokter Gioverdi bilang negara kita itu tidak sanggup. Sebenarnya sanggup kalau 3 bulan saja atau 2 bulan saja. Ditambah dengan kerjasama masyarakat yang memang kuat gitu untuk mematuhi peraturan pemerintah, mengurangi social distancing, melakukan social distancing, mengurangi interaksi, sampai akhirnya dia itu berada dalam kondisi sudah titik terendah, dan akhirnya dia menghilang dengan sendirinya atau sudah bermutasi lagi dengan sendirinya gitu loh. Jadi ya itu saya tidak sampai sekarang saya juga tidak menunggu vaksin sebenarnya. Kalau kita mau menunggu vaksin memang masih lama kan, masih lama. Yang bisa kita lakukan itu membiarkan vaksinnya ini mati sendiri karena tidak ada orang yang bisa dia infeksi. Gitu loh. Tapi kalau kita mau melakukan seperti yang Dokter Lia tadi katakan, bahwa kita pengennya bahwa nanti virusnya akan mati sendiri, seperti kan kalau kita lihat SARS-2 itu dengan sendirinya, kita tidak melakukan vaksinasi, kita tidak melakukan pembatasan, tetap aja berjalan seperti biasa ya. Kalau nggak salah SARS itu waktu itu terjadi tahun 2012 ya, kalau nggak salah ya. Itu terjadi. Jadi waktu itu saya ingat banget bahwa itu tidak ada langkah apa-apa yang dilakukan. Cuman kalau menurut dari Informedia yang sebelumnya ini mantan Menteri Kesehatan pada saat itu bertugas, dia mengatakan bahwa dia melakukan jalur namanya roda politik. Dia akan berbicara dari sisi politiknya. Nah, tetapi kalau melihat sekarang ini, kalau kita mau tujuannya adalah supaya ini tidak bisa menginfeksi manusia dan virusnya akan sendiri, nah berarti kan kita berharap bahwa manusianya itu bisa melawan secara imunitas. Nah, tetapi kalau melihat angka kejadian COVID-19 ya, kalau kita mau pikir ya, sekarang ini Dok, banyak orang-orang yang kita tahu sendiri di Indonesia sendiri ya, orang makan sepiring juga berdua, sendok juga gabung, nggak pernah ada namanya pakai masker. Tapi pada saat
COVID ini kok bisa selemah itu gitu loh dok. Artinya kita aja yang sudah membatasi dengan menggunakan masker, cuci tangan, tapi penderitaannya luar biasa. Apakah dengan langkah yang dokter Lia tadi sampaikan itu bisa kita tempuh bahwa nanti virusnya akan tidak bisa menginfeksi dan dia akan mati sendiri? Itu memang sudah kondisi alamiahnya SARS-CoV-2 itu memang lebih infeksius. Makanya karena dia infeksius, maka kitanya sebagai manusianya yang harus lebih kuat. Bukan hanya dengan imunitas, dan memang harus diedukasi masyarakatnya gitu loh. Jadi kayak yang saya bilang tadi, kalau kita mau memang melakukan new normal, berarti kita itu harus melibatkan misalnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang disegani atau di masyarakat lah, untuk mengedukasi masyarakat bahwa jangan sampai masyarakat itu berpikir bahwa dulu SARS itu mati sendiri kok tanpa kita lakukan social distancing atau tanpa kita lakukan isolasi gitu kan. Ada isolasi, cuman memang karena dengan kita isolasi pasiennya itu sudah cukup untuk SARS-CoV-1, itu selesai masalah. Tapi sekarang kan SARS-CoV-2 ini lebih infeksius, lebih mudah menular. Maka kita sebagai manusianya yang harus usaha atau effortnya untuk mencegah dia menular itu yang juga dilebihkan gitu kan. Dengan cara meningkatkan imunitas, dengan cara sebisa mungkin mengurangi interaksi-interaksi yang tidak perlu. Nah, karena di Indonesia ini oke lah, anggap saja kita memang harus punya pertimbangan ekonomi yang sangat berbeda dengan negara Eropa. Mungkin kayak di sini gaji mereka masih bisa bayarkan 80% gaji. Tinggal di rumah, kamu nggak ngapa-ngapain, mereka tetap bayarkan 80% gaji. Gitu kan? Pemerintah Inggris mengucurkan berapa kemarin ya itu berapa triliun pound sterling gitu loh hanya untuk membayar gaji orang gitu. Gaji doang ini ya, ini belum termasuk blanket garanti, belum termasuk homeless yang mereka masukkan ke hotel, belum termasuk perusahaan-perusahaan yang mereka kelonggaran pajak dan macam-macam. Itu di luar itu, memang khusus untuk gaji saja mereka menyiapkan dana. Mungkin di Indonesia kita tidak bisa begitu, mungkin. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kondisi keuangan di Indonesia bagaimana. Tapi ya itu berarti karena di Indonesia itu kita punya masalah sosial dan masalah budaya yang berbeda. Misalnya kalau di Indonesia kan misalnya kita lebaran atau kita silaturahmi ke rumah orang tua, tidak sungkem, tidak salaman itu dianggap tidak sopan gitu kan. Ya, betul sekali. Itu memang apalagi kalau di Jawa dong. Iya, gitu di kan. Di Jawa aja kalau ketemu pacar juga cium tangan. Kalau di Jawa cium tangan juga kalau pacar. Jangan kan orang tuanya. Pacarnya aja dicium tangannya kalau di Jawa ya. Karena memang di sini sangat kental ya. Kebetulan saya kan sudah 10 tahun di Jawa, jadi sudah ngeliat ya. Memang kita ada perbedaan. Tapi kalau di luar negeri kan kalau ketemu malah cipika-cipik gitu. Apa itu nggak lebih berbahaya ya? Ya, tapi begitu mereka tahu di sini memang ada budaya orang Eropa yang begitu kan cipika-cipiki atau langsung pelukan atau apa gitu. Tapi begitu tentang pandemi ini mereka sudah aware tentang pandemi, mereka langsung jaga jarak. Dan itu langsung gitu loh. Dan itu masif langsung di seluruh negara itu semua langsung punya kesadaran itu gitu. Nah, di Indonesia ini kan memang agak unik karena memang kita tuh kekeluargaannya sangat erat lah. Budaya timur katanya. Budaya timur gitu kan. Nah, disitulah peran tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat bekerja sama dengan tenaga kesehatan. Tolonglah nanti kita bisa kembali ke sungkem-sungkeman, tapi selama 3 bulan ini bisa tidak kita itu demi new normal, demi mengurangi kurva, demi mengurangi jumlah penderita. Bagaimana kalau kita tidak melakukan dulu salam-salaman atau interaksi yang tidak perlu, tapi kan itu tidak bisa hanya dari pemerintah. Kalau pemerintah saja kan terlalu jauh di atas gitu kan. Nah, masyarakat kita itu memang harus dimulai dari bawah, karena kadang-kadang masyarakat kita itu lebih mendengar ustadznya gitu kan, alim ulama yang berada di daerahnya, kepala desa. Ya, jadi memang aparat-aparat yang berada di daerah itu lebih punya power kadang-kadang, atau haji siapa gitu di daerah itu yang sangat dihargai gitu kan. Nah, itu yang harus dirangkul
dan diberikan pemahaman bahwa masalah COVID-19 ini adalah real gitu loh. Nah, yang saya takutkan karena kan sekarang itu yang di Indonesia sedang beredar itu masalah teori konspirasi itu. Masalah teori. Saya sudah bahas kok juga itu, Dok. Di YouTube kita juga sempat bahas bahwa apakah ini konspirasi atau bukan. Nah, ini masalahnya. Ini kan orang-orang ini gara-gara isu konspirasi, dia menganggap bahwa ya sudah, kalau konspirasi ya sudah, kan ini dibuat, bukannya dari virus itu sendiri. Nah, akhirnya mereka ada yang malah ada gerakan yang nggak mau pakai masker lah, nggak mau dibatasi lah, dan lain sebagainya. Nah, ini kan kesadaran masyarakat yang akhirnya salah memprediksi. Nah, kalau ini kita ngelihat dari sisi kita kesehatan, ini real. Real artinya memang ini ada angka kejadiannya, ada penderitaannya gitu loh. Ada angka kejadiannya, tenaga kesehatan sudah bertumbangan, memang rumah sakit penuh, itu adalah hal anggap saja saya tidak percaya. Anggap saja virus itu dibuat. Iya, tapi kan virusnya sudah ada gitu loh. COVID-19 itu betulan ada. Kita itu tidak membuat-buat. Sekarang kita tidak usah berdebat masalah ini konspirasi atau tidak ya. Tapi menurut Dokter Lia ini real ya, berarti bukan konspirasi ya kalau Dokter Lia. Menurut Dokter Lia sendiri. Saya sebagai orang yang bekerja di lab ya, saya itu kalau mau mendengar sebuah teori, saya selalu bilang mana buktinya. Jadi saya tidak mau bilang, oh ini Bill Gates misalnya berapa tahun lalu dia pernah sebut, itu menurut saya itu bukan bukti sains. Ya, bukti sains itu betul-betul hasil penelitian nyata gitu loh virusnya. Nah, untuk virus SARS-CoV-2 ini, itu sudah ada papernya tentang origin struktur DNA dari SARS-CoV-2 itu. Jadi kalau misalnya kita baca dan kita analisis paper itu, dan kita analisis mutasi SARS-CoV-2 dari SARS yang pendahulunya, itu tidak mungkin hasil rekayasa, Dr. Gioverdi. Jadi maksudnya gini loh. Jadi ini saya bicara sudah agak teknis ya, karena itu saya sudah berbicara tentang struktur virusnya. Jadi pada saat kita lihat posisi mutasi dari SARS-CoV-2 ini, itu khas dari natural selection. Kalau misalnya mau dibuat, dan hasil mutasinya ini kan yang membuat dia jadi lebih mudah, jadi lebih afinitasnya lebih tinggi terhadap reseptor S2, ya kan? Kalau saya mau memanipulasi, ada mutasi lain yang jauh lebih kuat sebenarnya. Kalau kita mau memanipulasi. Dan yang kedua, semaju apapun kita sekarang itu, kita belum mampu untuk memanipulasi virus seperti itu gitu loh. Jadi pokoknya kalau kita melihat secara struktur virus itu, ini jelas adalah hasil natural selection, bukan hasil manipulasi manusia. Jadi saya tidak melihat bahwa si ini mengatakan apa, si Bill Gates mengatakan apa. Kalau misalnya seperti yang Dr. Siti Fadilah katakan, ada konspirasi misalnya industri obat, itu memang ada, ya kan? Industri vaksin, industri obat. Tapi itu harus dibedakan dengan kalau kita mau bicarakan tentang membuat vaksin sebagai senjata biologis untuk menghancurkan perekonomian global. Sorry to say, dari sudut pandang ilmiah itu apa ya? Itu klaim yang tidak berdasar sebenarnya. Itu harus dibedakan. Bahwa ada obat yang memanfaatkan situasi tertentu untuk menjual obat lebih mahal, atau berusaha menjual produknya, misalnya seperti Avigan, yang kemarin terbukti kan, Avigan itu kan digadang-gadang, katanya jadi kloroquine, Avigan, apalagi yang dari terapi. Ya, itu digadang-gadang. Ya, itu digadang-gadang mungkin bisa menjadi obatnya SARS-CoV-2 gitu kan. Nah, tapi kan ternyata setelah kita lihat, sponsornya memang ya dari pabrik. Jadi sponsor penelitian untuk melakukan uji klinisnya itu memang disponsori oleh pabrik itu. Tapi dengan itu kita mengatakan bahwa virus ini itu dibuat khusus untuk ini, ya itu terlalu jauh. Buktinya satu lagi, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia mau bilang virus ini dibuat oleh Bill Gates dan kroni-kroninya,
untuk melakukan menghancurkan perekonomian global dan kemudian mereka akan menjual vaksin. Buktinya sampai sekarang vaksin nggak ada kok. Ya, nah jadi gini dokter, ya kalau ngelihat sekarang ini bahwa kan langkah untuk new normal di Indonesia ini kan tetap harus akan dilakukan. Mau nggak mau, suka nggak suka kan kita sebagai masyarakat hanya mengikuti himbauan dari pemerintah. Nah mungkin dokter Lia mau menyampaikan sesuatu buat masyarakat yang ada di Indonesia. Kan kebetulan di Indonesia ini akan menghadapi itu yang namanya new normal. Karena media sudah menggembar-gemborkan bahwa ini new normal akan tetap dilakukan. Per 1 Juni itu udah ada fase pertama, itu akan dilakukan new normal. Nah, mungkin dokter Lia ini secara khusus, kebetulan kita sudah tersambung, mungkin menyampaikan sesuatu buat masyarakat Indonesia. Dan nanti juga akan kita tayangkan di YouTube untuk masyarakat Indonesia. Nih, dengar nih pesan dari Dokter Lia. Silakan, Dok. Pesan dari saya untuk masyarakat Indonesia, kalau memang kita sudah berada dalam kondisi mau tidak mau kita menerima akan terjadi new normal, ya apa yang bisa kita lakukan adalah sesedikit mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga diri kita dan keluarga kita untuk tidak terinfeksi atau terpapar dengan SARS-CoV-2 ini. Kita membantu tenaga kesehatan dengan tidak menjadi sakit, gitu kan? Kita membantu tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dengan tidak memenuhi bangsal mereka karena kebodohan kita sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Walaupun misalnya, walaupun mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan atau pusat tempat-tempat publik sudah dibuka, kalau tidak urgent, ya kita harus menjaga lah. Tidak perlulah kita ke sana kecuali kalau kita mau membeli makanan, dan itu hanya misalnya 1 atau 2 orang dari keluarga kita. Jaga dan latih anak-anak untuk tetap melakukan kebersihan diri, gitu kan, bagaimana melakukan social distancing di lingkup kerja dan di sekolah misalnya. Kalau misalkan kita punya means atau kita punya sumber daya untuk misalkan tidak perlu ke tempat-tempat keramaian itu, ya tidak perlu. Saya tidak berbicara tentang orang-orang yang hidupnya memang tergantung di harus keluar dan harus bekerja di luar ya. Nah, kemudian ya sebisa mungkin kita edukasi di sekitar kita bahwa kita ini harus melakukan ini bersama-sama gitu loh, dengan cara menjaga kesehatan diri kita sendiri dan keluarga kita. Tidak usah kita pusingkan ini teori konspirasi atau siapa yang membuat virus ini. Kenyataannya virus ini ada, penyakit ini ada. Kita lindungi diri kita sendiri, tingkatkan imun, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan sebisa mungkin kalau kita punya dana berlebih untuk membantu tenaga kesehatan atau membantu orang di sekitar kita yang terdampak secara ekonomi karena ini, ya kita bantu seperti itu. Jadi kita harus menjaga diri sendiri lah, jaga diri sendiri. Jadi teman-teman, para pemirsa, ini dari dokternya udah menyampaikan bahwa sebenarnya kalaupun ini harus dilakukan, artinya new normal yang harus tetap berjalan. Pesan dari dokternya adalah sama seperti dari para tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, bahwa tetap kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Karena kenapa? Dengan Anda tidak terinfeksi, itu akan mengurangi kami tenaga kesehatan untuk harus menangani pasien yang normal ini. Ketika dia tidak berjalan dengan baik ya dok ya, ini pasti dampaknya adalah penderita akan membludak, itu udah pasti. Nah, kalau ini dibiarkan, artinya bahwa new normal ini harus dilakukan demi menyelamatkan bidang yang lain seperti ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita akan tetap menjalankan ini, tetapi dengan kesadaran yang lebih. Kalau kemarin kita lihat dokter Lia di Surabaya ataupun di kota-kota lain dilakukan PSBB, tapi PSBB-nya nggak berhasil. Nah, ini kan akan dilakukan yang normal. Nah, PSBB aja yang jelas-jelas dibatasin nggak berhasil. Nah, kalau masyarakat tetap dengan pola kesadaran yang sama seperti pada saat PSBB, maka new normal ini tidak ada gunanya. Ini akan dampaknya sangat luar biasa buat tenaga kesehatan dan buat dunia kesehatan. Artinya akan terjadi penumpukan penderita yang semakin membludak. Nah, kalau saya sendiri pribadi ucapkan terima kasih buat Dokter Lia yang sudah menyediakan waktu. Saya tahu ya, di tengah pendidikan ya di sana itu pasti waktunya akan banyak untuk belajar ya. Tapi ini udah memberikan waktu. Terima kasih. Kita bersyukur akhirnya bisa ketemu ya. Walaupun belum ketemu langsung ya, sudah ya kurang lebih dengan Dokter Rin kurang lebih 10 tahun udah ketemu ya.
Nggak kerasa ternyata. Iya, karena terakhir dengan dokter ini kalau nggak salah itu waktu mau ujian kompetensi. Kan kita satu kelompok belajar dokter Lia kan. Iya. Satu kelompok belajar ya. Jadi kebetulan dokter Lia ini kebetulan selain kita satu angkatan, kita satu kelompok belajar dan satu kelompok belajar itu semuanya lulus dokter Lia. Kita lulus 100% ya. Nah, berarti teman perjalanan. Iya, jadi kita ujian kompetensi pertama ya waktu itu dok ya. Jadi kita ini adalah hasil uji coba ujian kompetensi dan ternyata melahirkan seorang dokter Lia yang ini adalah sebuah kebanggaan sebagai putri bangsa ya, mengambil pendidikan di luar negeri, meningkatkan pendidikan dan pasti kenapa sih? Ini krunya loh, ngasih pertanyaan loh. Kok ngasih pertanyaan loh? Kok sekarang dokter Lia sekarang makin cantik ini, ada aja nih kru ini semuanya ya. Kamu itu. Ya, jadi ini kru saya ini karena terlalu sering lihat dokter cowok-cowok gini terus, dia kalau ngelihat cewek sedikit bilang cantik banget dokter Lia ya. Ya, salam, jadi salam. Ya, kru dapat salam. Iya. Ya, dokter Lia. Love you dokter Lia. Oke. Ya, jadi krunya banyak soalnya ini. Jadi memang ini kita terus coba edukasi ya. Jadi kita terima kasih dokter ya, kita sudah dikasih saran. Nah, kita nanti pemirsa kita akan terus edukasi buat teman-teman yang mau melihat video ini. Jangan lupa nanti untuk subscribe, like, and share, komen karena channel ini akan terus mengedukasi teman-teman untuk bagaimana menghadapi COVID-19 ke depan ya. Oke, dokter Lia, terima kasih banyak. Salam buat bro yang satu itu ya. Salam dari Indonesia buat yang di Inggris ya. Titip teman saya ini ya, teman saya ini saja. Oke, dokter Lia, terima kasih untuk waktunya. Salam ya, semoga cepat lulus ya. Sampai ketemu ya. Ya, kalau ada yang salah, ada yang kurang, saya minta maaf. Ini hanya sedikit insight. Semuanya bagus, mengedukasi dan yang terpenting bahwa kita akan menghadapi new normal, kita harus tetap kuat. Indonesia kuat ya, artinya kita akan bisa menyelesaikan pandemi ini. Terima kasih dokter Ria, bye bye. Terima kasih, bye bye.